Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih mencurahkan nikmatnya kepada kita, dan dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, insyaallah di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, masih pada Kitabul Janaiz, kitab atau bab yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Dan pagi ini insyaallah atau siang ini dua hadis akan kita baca, juga kita ambil faidahnya, yaitu tentang masjid di atas kubur. Jadi tema pembahasan dua hadis yang akan kita baca dan kita ambil faidah atau pelajarannya adalah tentang masjid di atas kubur. Dan ini tentunya masuk dalam rangkaian permasalahan yang berkaitan dengan kematian, dan tentu keterkaitannya sangat jelas dengan permasalahan jenazah, di mana hal ini menjadi satu maklumat yang diharapkan bisa meluruskan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi, sikap-sikap yang kurang tepat berkaitan dengan pasca kematian. Hadis yang akan kita baca hadis nomor 163 dan 164 sesuai dengan penomoran yang ada dalam kitab Taysirul Alam, syarah kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang ke-163 disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dzakara ba'du nisaihi kanisatan ra'aynaha bi ardil Habasyah. Ada di antara istri beliau, menyebutkan sebuah gereja yang dilihat di negeri Habasyah, menyebutkan sebuah gereja yang dilihat di negeri Habasyah. Yuqalu laha Mariyah, disebut
namanya Maryah. Ya. Disebut namanya Maryah. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah. Dahulu yang datang ke negeri Habasyah adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Dahulu yang datang ke negeri Habasyah adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Keduanya menyebutkan keindahan gereja itu dan relief-relief atau gambar-gambar yang ada di sana. Ya, relief atau gambar yang ada di sana. Farafa'a ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, bangkit, mengangkat kepalanya. Faqala, beliau bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi indallah. Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang jika ada orang soleh wafat, yang jika ada orang soleh wafat, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Ya, jika ada orang soleh wafat, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Thumma sawwaru fihi tilkas surah, lalu membuat gambar atau relief tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, merekalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Baik, jadi hadis pertama ini gambarannya tadi dijelaskan bahwa ketika ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sedang sakit, dan sakitnya ini menunjukkan sakit di akhir hayat beliau. Ya, sakit di akhir hayat beliau. Nah, ketika beliau sedang sakit, ada sebagian istri beliau yang menyebutkan adanya gereja di negeri Habasyah, Ethiopia, kemudian menceritakan bagaimana keindahan gereja tersebut, menceritakan bagaimana lukisan ataupun gambar-gambar relief pahatan yang ada di dalamnya, ya. Karena memang dulu di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, ketika belum menjadi istri Nabi, di antara
sahabiyat itu kan ada yang ikut hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah yang pertama dulu ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi. Nah, di antara sahabiyat yang dahulu ikut adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah, yang kemudian kedua sahabiyat tersebut menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan gereja itu. Nah, mendengar cerita dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah, seketika Nabi bangkit, padahal beliau sedang sakit. Ya. Dengar cerita itu, beliau bangkit. Maknanya ingin menanggapi dengan serius cerita yang sedang beliau dengar tadi. Ya, kayak kita lagi sakit ya, dengar cerita yang kepengen dikomentarin, tiba-tiba bangun gitu. Semangat untuk memberikan komentar, untuk interupsi ya, masuk bareng dengan yang sedang ngobrol. Nabi serius, bangkit beliau ketika mendengar cerita itu, langsung memberikan peringatan. Mereka itu ya, maknanya para ahli kitab ya, para ahli kitab itu orang-orang yang punya kebiasaan, kalau ada orang soleh meninggal, itu dibangun di atas kuburnya sebuah masjid, yang kemudian diberikan gambar-gambar patung-patung ya, juga relief patung gambaran orang soleh itu ya. Dan perbuatan itu perbuatan membangun tempat ibadah ya. Loh, tempat ibadahnya ahli kitab kan bukan masjid. Kenapa kok disebut masjid? Ya karena pada intinya masjid itu adalah tempat sujud ya, tempat sujud, tempat ibadah secara umum. Ya, tempat ibadah secara umum. Di awal hadis kan disebutkan gereja bukan masjid ya. Tapi Nabi menyebutkan bahwa mereka membangun masjid. Mereka membangun masjid, tempat ibadah ya, tempat untuk sujud. Karena sebetulnya asalnya ibadah kita dengan mereka itu intinya sebetulnya sama ya. Asalnya intinya sama. Mereka pun ada ibadah sholat sebetulnya. Orang-orang ahli kitab itu pun punya ibadah yang namanya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah berfirman, padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, agama yang tegak lurus. Ya, jadi perintah untuk tauhid, perintah untuk salat, perintah untuk zakat itu adalah perintah-perintah yang dulu pun dikenal oleh kalangan ahli kitab. Jadi kalangan ahli kitab itu juga ada sholat ya. Makanya di ayat yang kelima surat Al-Bayyinah itu seolah di sini maknanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka, padahal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ajarannya itu sama, yaitu apa? Tauhid, sholat, zakat. Gak beda dengan ajaran kalian ya, kenapa gak mau terima? Toh sama intinya ya.
Makanya tempat ibadahnya pun di sini oleh Nabi SAW disebut masjid. Ya. Karena di kalangan ahli kitab pun dulu sebetulnya ada syariat sholat. Nah, Nabi mengatakan bahwa ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah melihat pemandangan gereja yang begitu indah di negeri Habasyah yang mayoritasnya memang Nasrani, Nabi mengingatkan itu kebiasaannya orang-orang ahli kitab, senangnya kalau ada orang soleh meninggal, maka dibangunkan masjid di atas kubur orang soleh tersebut. Dan digambarlah, dibentuklah patung, gambar-gambar untuk mengenang orang soleh itu. Ya. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi mengatakan yang melakukan ini orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu hadis yang ke-163. Hadis 164 satu nada, ya. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang sakit yang tidak sembuh lagi. Ya. Sakit yang sudah tidak sembuh lagi, maksudnya sakit yang diderita sampai wafatnya beliau, berarti itu sakit yang terakhir. Ya, ketika beliau sakit yang tidak sembuh lagi, apa sabdanya? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Qalat, Aisyah berkata, ya, Aisyah berkata, walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjidan. Aisyah berkata, kalau bukan karena hal itu, laula dzalika, kalau bukan karena hal itu, tentu kubur beliau, maksudnya kuburnya Nabi alaihi salatu wasalam, ditampakkan, ya, ditampakkan, dibuat tinggi, bagus, ya, la ubriza qabruhu, maka kuburnya ditampakkan. Ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjidan, hanya saja khawatir nanti kuburnya dijadikan masjid. Khawatir kuburnya dijadikan masjid. Maka kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam beliau tidak ditampakkan, ya, tidak ditampakkan. Baik, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan menariknya dari kedua hadis ini adalah dua hadis ini itu disebutkan dalam kondisi akhir dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa faidahnya bahwa Aisyah kok menyebutkan bahwa sabda ini disampaikan ketika sakitnya Rasul alaihi salatu wassalam? Ya.
Jadi ketika Aisyah mengatakan Nabi bersabda ketika sedang sakit, hadis yang pertama juga seperti itu, ketika Nabi sedang sakit. Nah, ada maksud apa di balik ya, kabar Aisyah ya, yang menyampaikan bahwa ini itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit? Ada kepentingan apa di balik itu? Ya, nggak mungkin tanpa maksud dan tujuan. Ya, tidak mungkin tanpa maksud dan tujuan. Ibarat kita sedang menceritakan atau menyampaikan kembali pesan, ya, menyampaikan kembali pesan orang tua, pesan siapa, kita sampaikan, ini beliau sampaikan ketika sedang sakit. Berarti ada maksud ketika kita menyebutkan sedang sakit. Aisyah pun ya punya maksud tujuan. Para ulama menyebutkan ya, setidaknya ketika Aisyah menggambarkan atau menyampaikan bahwa sabda ini beliau ucapkan ketika sedang sakit, itu untuk dua maksud setidaknya. Ya, ada dua maksud di balik cerita Aisyah yang mengabarkan sabda ini disampaikan ketika sedang sakit. Apa? Maksud yang pertama, ini menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang sangat penting. Ya. Untuk memberikan kabar pesan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, orang dalam kondisi sakit parah, ya, orang dalam kondisi sakit parah itu tidak bisa mengingat kecuali hal-hal yang memang sangat penting dan urgen. Untuk yang nggak penting nggak dipikirkan, beban pikiran. Ya. Orang sedang sakit kan tidak mau memikirkan banyak hal. Itu tabiatnya manusia. Maka apapun yang disampaikan ketika sedang sakit berarti memang itu penting. Tidak ingin terlewat. Ya, jangan sampai belum sempat menyampaikan sudah meninggal dunia. Maka ketika Aisyah pun menyebutkan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit, bahkan sakit yang terakhir, itu sebagai bentuk peringatan bahwa ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Pesan-pesan terakhir sebelum kematian itu pesan yang sangat-sangat urgen sekali. Ya. Itu hikmah yang tersirat pertama. Ya. Kenapa Aisyah mengabarkan sabdanya ini disampaikan ketika beliau sedang sakit? Hikmah yang kedua adalah untuk memastikan, ya, untuk memastikan. Memastikan apa? Memastikan bahwa hukum yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dihapus. Ya. Hukum yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukum yang tidak dihapus. Ya. Jadi hukum yang disampaikan saat itu di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu hukum yang berlaku sampai akhir zaman. Ya. Karena dalam agama ini, dalam Islam, itu sangat mungkin bahwa suatu hukum itu dihapus. Ya. Hukum itu dihapus. Saya ambil contoh ya. Ada banyak hukum yang dihapus. Dulu masalah persusuan, ya, jumlah persusuan yang menjadikan bayi itu sebagai mahram untuk ibu susunya
itu 10 kali persusuan. Ya, 10 kali persusuan. Sekarang tidak. Hukum 10 itu 10 kali persusuan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 kali persusuan. Jadi bayi disusui 5 kali oleh bukan ibu kandungnya, maka anak itu menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya. Ya. Dan ibu yang menyusui juga jadi mahram untuk bayi tersebut. Nantinya terikatlah hubungan-hubungan kemahraman disebabkan karena persusuan dengan anaknya ibu susunya, dengan suaminya dan seterusnya, keluarganya nanti akan ada keterkaitan hukum mahram. Nah, dulu untuk jadi mahram itu harus disusui 10 kali. Nggak sampai 10 kali nggak jadi mahram. Tapi hukum itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 jadi 5. Nah, ini sekedar menggambarkan bahwa dalam agama ini terkadang ada hukum-hukum yang dulu itu dihapus oleh hukum yang sekarang. Tapi masalah peringatan, larangan untuk membangun masjid di atas kuburan itu tidak ada penghapusan. Ya. Tidak ada penghapusan. Kenapa? Karena itu termasuk pesan-pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu termasuk pesan-pesan terakhir Rasul alaihi salatu wasallam. Maka pesan yang terakhir tidak ada yang menghapus. Justru lebih layak pesan terakhir itu menghapus pesan-pesan yang sebelumnya. Ya, menghapus pesan-pesan yang sebelumnya. Kayak mungkin dulu di antara aturan dalam Islam itu nggak boleh ziarah kubur dulu. Sekarang ziarah kubur ya justru menjadi amalan yang sunnah. Makanya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur dulu. Sekarang silahkan ziarahi kubur itu, karena kubur itu mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Ya. Tentunya ziarah dengan adabnya, ya, ziarah dengan menjaga adabnya, tidak melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan dan yang melanggar aturan syariat. Nah, jadi ada hukum yang dihapus, tapi ingat masalah larangan untuk membangun masjid di atas kuburan ini tidak dihapus, berlaku sampai sekarang. Ya, berlaku sampai sekarang. Ini hikmah tersirat yang kedua dari yang disampaikan oleh Aisyah, kenapa disebutkan bahwa sabda ini ya diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika sakit di akhir hayatnya. Baik, maka di sini kita ambil faidah penting, faidah pokok dari dua hadis tersebut. Faidah yang pertama, ya, para ulama katakan bahwa diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Ya, diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Ya, kenapa? Setidaknya karena 2 alasan. Ya, karena 2 alasan. Pertama, ini perbuatan yang menyerupai kebiasaan ahli kitab. Ya, pertama, ini menyerupai kebiasaan ahli kitab, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi, bukan menyamai, ya, dan bukan untuk menyerupai. Kita diperintahkan untuk menyelisihi. Makanya diharamkan membangun masjid di atas kuburan, supaya kita menyelisihi kebiasaannya ahli kitab. Alasan yang kedua,
adalah untuk menutup celah kesyirikan. Ya, menutup celah kesyirikan. Karena pintu kesyirikan terbesar itu adalah berkaitan dengan kubur dan dengan masalah orang soleh. Ya. Namun inilah yang justru menjadi fenomena yang cukup menyedihkan, ya, di mana justru kebiasaannya ahli kitab itu ditiru oleh banyak kaum muslimin, ditiru oleh banyak kaum muslimin. Tidak hanya di negeri kita, ya, tidak hanya di negeri kita, bahkan di negeri-negeri yang ada tempat, ya, di negeri-negeri yang terdapat tempat yang dipercaya sebagai kubur dari para nabi, itu justru dibangun masjid di atas tempat atau kubur tersebut, besar. Ya. Saya ngomong begini karena saya termasuk yang menziarahi. Ya. Maksudnya saya sampai ke tempat tersebut. Ya. Jadi yang saya lihat langsung, ya, yang saya lihat langsung di Palestina itu ada tempat yang dipercaya sebagai kubur atau makam dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak. Ya. Dipercaya sebagai makamnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Dan tepat di atas kubur itu, ya, kita nggak bisa pastikan itu beneran kuburan Nabi Ibrahim atau bukan, ya. Cuma kan dipercaya sebagai kuburnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tepat di atas kubur tersebut itu masjid. Ya, itu masjid. Bahkan tempat yang dipercaya sebagai kuburnya Nabi Ibrahim itu tepat di ruang utamanya masjid. Ya, tepat di ruang utamanya masjid. Jadi kalau kita sholat di situ, ya, itu kuburnya dipercaya ada di bawahnya persis. Ya. Dan ini mirip sekali dengan kebiasaannya ahli kitab. Udah tahu itu kuburnya Nabi, malah dibangun masjid di atasnya. Persis sekali. Nah, kalau kubur Nabi, ya, saja tidak boleh dibangun di atasnya masjid, padahal Nabi itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi kuburnya yang bukan Nabi, ya, yang tidak lebih mulia dari para nabi dan rasul. Ya. Ya, sehingga ketika kami ke sana cuma lihat aja, ya, kita nggak sholat di masjid tersebut, cuma datang lihat, oh, ini tempatnya yang dipercaya sebagai kuburnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ada Sarah di situ, ya. Habis itu udah, habis masuk kita keluar lagi, ya, tidak sholat sama sekali. Ya, kita menghindari sholat di tempat-tempat yang seperti itu. Karena berkaitan dengan hadis tadi, dan nanti pun akan kita ambil faedahnya. Ya, jadi jangan bangun kuburan di atas, jangan bangun masjid di atas kuburan. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya, ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Maka ulama mengatakan kalau memang sudah terlanjur masjidnya di atas kuburan, maka secara syar'i seharusnya masjidnya dihancurkan.
Ya. Masjidnya dihancurkan. Nggak boleh untuk tempat ibadah. Karena itu akan nanti di suatu hari sangat berpotensi besar untuk menjadi tempat-tempat kesyirikan. Dan itu sudah nyata, ya. Jadi tempat-tempat yang dipercaya sebagai kuburnya orang soleh, para wali dan semacamnya, akhirnya digunakan untuk tempat meminta. Ya, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada yang ada di dalam kubur. Ya. Nanti kalau ditanya, jawabannya kita nggak lagi nyembah orang mati, kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma lewat perantara orang yang sudah meninggal dunia. Itu sami mawon, sama saja dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Jawabannya kayak gitu juga, ya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang mati itu kecuali hanya untuk sekedar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekedar mendekatkan kita kepada Allah, ya. Kepengin dekat dengan Allah tapi pakai perantara orang yang sudah meninggal dunia. Itulah hakikat kesyirikan orang di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, ya. Ya, maka kalau jawabannya kayak gitu, ya nyontek sama aja persis, ya, nggak ada bedanya, ya. Dan kita mengatakan di sini sesuai dengan yang disampaikan para ulama, ya, bahwa tidak membangun kubur, tidak membangun masjid di atas kuburan, ya, diharamkan bukan karena kita sedang merendahkan orang-orang soleh, ya, tidak. Ya, toh memuliakan orang-orang soleh itu caranya tidak dengan membangun masjid di atas kuburnya. Ya. Dan terus kalau kuburnya Rasul gimana sekarang yang kelihatannya masuk ke dalam Masjid Nabawi, ya. Itu persangkaan sebagian orang, ya, menyangka bahwa saat ini kuburnya Rasul itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Enggak, sebetulnya itu sudah asalnya dulu kan kubur Nabi tidak di dalam masjid, ya. Jadi masjid ada sendiri, kubur ada sendiri, terpisah, ya. Dan seolah-olah menyatu itu karena ada perluasan, ya. Karena ada perluasan. Masjid Nabawi itu pun sudah dibuat sedemikian rupa agar kubur Nabi alaihi salatu wassalam terpisah, dipisahkan dengan kalau tidak salah 3 dinding, ya. Sehingga itu enggak masuk ke dalam bangunan masjid sebetulnya, ya. Itu berkaitan dengan persangkaan sebagian orang dari yang ada di Masjid Nabawi dan kubur atau makam Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, makanya kalau ada orang berwasiat, ya, contoh berwasiat, tolong ya besok di atas kubur saya dibangunkan masjid. Itu wasiat yang tidak boleh untuk ditunaikan, ya. Wasiat yang tidak boleh untuk ditunaikan. Kalau bukan masjid gimana? Ya, dibangunin rumah, ya, sama saja. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW melarang, ya, untuk kubur itu, ya, larangan tidak boleh untuk dikapur, ya. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari mengkapur kuburan. Ya, mengkapur itu kalau hari ini ya kita nyemen, dibangun di atasnya ada semennya, ya, kalau sekarang ada nisannya, ya,
bahkan pakai keramik indah sekali. Nanti itu keluarganya jadi berlomba-lomba ya. Jadi kalau ada pemakaman itu dilihat siapa yang keramiknya paling bagus, ya, paling indah. Nanti kalau yang sudah meninggal dunia ini anak-anaknya adalah orang-orang kaya, ya mereka berusaha untuk semakin memperbagus makam orang tuanya. Ya, nanti keramiknya udah rusak, ganti yang baru. Ya, nisannya, tulisannya pakai batu marmer yang mahal. Ya, itu ya sebuah kejahilan karena ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu semakin diperparah dengan tidak ada rasa pengagungan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketidaktahuan itu semakin diperparah dengan tidak adanya pengagungan terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak di antara orang yang melakukan itu kalau diingatkan, maaf, ini Nabi sudah bersabda seperti ini hadisnya sahih. Tidak berbekas mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi melaknat Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani karena menjadikan masjid di atas kubur para nabi, atau menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang untuk membangun, mengapur kuburan. Itu enggak ada efeknya dalam hati. Hadis itu biasa-biasa aja. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang begitu berani untuk memprotes hadis. Ya, memprotes hadis. Andai kata itu ucapan atasannya, itu enggak berani protes. Ya. Tapi ucapan sabda Nabi SAW yang tidak sesuai dengan hawa nafsu diprotes. Waliyadzubillah. Ya. Dan tidak ada rasa khawatir tentang adanya penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Ya. Makanya kalau ada di antara kita ya dengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam enggak sesuai dengan kehendak hati dan ada dorongan untuk justru membantah, dorongan untuk memprotes, untuk menyanggah, khawatirlah bahwa diri kita ini sedang terjangkiti penyakit munafik. Ya. Penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat. Ya, sangat dikhawatirkan oleh para sahabat. Mereka sangat khawatir untuk jadi orang munafik. Ya, tapi hari ini bibit-bibit kemunafikan muncul di sebagian orang Islam, nggak ada khawatirnya sama sekali. Ya, waliyadzubillah. Ini kaitan dari faedah yang pertama ya. Jadi diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Kalau ada yang berwasiat, maka wasiatnya tidak boleh ditunaikan. Baik, kemudian yang kedua ya, dilarang menguburkan jenazah di masjid. Ya. Dilarang menguburkan jenazah di masjid. Jadi ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama kuburnya ada duluan, masjidnya dibangun belakangan. Kalau ini masjidnya ada duluan, kuburnya belakangan. Itu pun sama-sama tidak boleh. Ya, sama-sama tidak boleh. Karena potensi kesyirikannya pun sama. Ya. Hanya saja kalau untuk kasus yang kedua ini, kalau memang masjidnya ada terlebih dahulu dan kuburnya ada kemudian, ya, maka bukan masjidnya yang dihancurkan, tapi kuburnya yang dipindahkan. Ya. Jadi jenazahnya dipindahkan. Ya, jenazahnya dipindahkan. Itu aturan secara syar'i. Ya. Hanya memang ya untuk menyampaikan hal semacam ini terkadang kita butuh
kesabaran, kita butuh perjuangan, nafas panjang, ya. Bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Tapi kita menyampaikan, ya, bahwa hal itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, dilarang menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Ya. Dilarang menjadikan dilarang menjadikan kubur. Maaf, kalimatnya salah. Dilarang menjadikan kubur. Ya, maaf kalau yang terima PDF, kalau seandainya ada ya yang menerima PDF yang dikirimkan ketikan dari saya, itu kalimatnya salah. Dilarang menjadikan kubur, ya, sebagai tempat ibadah meskipun tidak membangun masjid di atasnya. Ya. Dilarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah meskipun tidak membangun masjid di atasnya. Ya. Anggaplah sekarang di atas kubur nggak ada bangunan apa-apa. Ya, nggak ada masjid, nggak ada bangunan rumah, nggak ada pendoponya. Cuma memang menjadikan kubur itu sebagai tempat yang dirasa, dianggap afdol untuk ibadah. Maka ini juga sesuatu yang harus diluruskan. Ya, karena sebagian mandang kalau baca Quran atau mungkin kalau zikir, ya, di atas kuburan kok rasanya lebih khusyuk, rasanya lebih tenang, rasanya lebih nikmat. Ini rasa-rasa yang perlu untuk diluruskan, ya. Jadi tempat ibadah di mana? Ya di masjid, ya. Atau silahkan di rumah sendiri, ya. Dan kubur memang bukan tempat yang identik untuk ibadah. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Ya. Maksudnya apa? Kuburan itu memang tempat yang sepi, bukan untuk ibadah. Maka rumah jangan sampai kayak kuburan yang sepi dan bukan tempat ibadah. Jadikan rumah itu ramenya dengan ibadah. Makanya suruh dibacakan Al-Quran. Ya, bukan ramenya nyetel musik atau nyanyi di kamar mandi. Ya. Nah, kubur bukan tempat ibadah. Sebatas yang sampai kepada kita, ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan adalah, ya, mendoakan, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu kan ibadah, ya, mendoakan. Makanya masuk kuburan doa assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk tempat ini yang sudah di alam kubur dari kalangan mukminin muslimin, dan kita nanti akan menyusul, ya. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Mendoakan. Nanti sudah di dalam kuburnya, sudah di area pemakaman, berdoa silahkan, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu kan sholat di atas kuburan itu kan hanya sholat jenazah. Itu pun karena ketinggalan, ya, itu pun karena ketinggalan. Sudah pernah kita bahas dulu hadisnya. Nabi sholat di atas kuburan, ya. Karena apa? Tertinggal, gak sempat menyolati ketika jenazah belum dimakamkan. Saat itu Nabi sedang tidur, gak dibangunkan oleh para sahabat, ya, sehingga Nabi mendatangi kubur yang baru, ya, dimakamkan semalam, ya, beliau menyolati sholat jenazah, ya. Maka sebatas itulah yang sampai kepada kita hari ini tentang ibadah-ibadah Nabi alaihi salatu wasallam di atas kuburan, ya.
Baik, itu faedah yang ketiga. Nah, faedah yang keempat ini sebetulnya nggak langsung berkaitan dengan kuburan ya, tapi berkaitan dengan sikap setelah kematian. Ya. Apa faedah yang keempat? Diharamkan menggambar makhluk seperti manusia dan hewan. Ya. Diharamkan menggambar makhluk seperti manusia dan hewan, terlebih gambar orang soleh. Ya, gambar orang soleh. Kenapa? Nah, setidaknya ada 2 alasan. Kenapa kok nggak boleh? Ada 2 alasan setidaknya. Pertama, ini menjadi celah untuk adanya pengagungan kepada selain Allah. Celah terjadinya pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ada, Allahu a'lam ya, saya belum pernah lihat langsung, cuma suka dengar aja, dengar. Ada orang yang katanya sholatnya akan lebih khusyuk kalau seandainya dia masang foto gurunya itu. Foto guru spiritual. Ya, jadi sebelum sholat pasang dulu fotonya depan dia sholat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini menjadi suatu ya, keyakinan atau sumber keyakinan yang nanti bisa keliru. Ya. Makanya ya, melukis orang itu, melukis apalagi orang-orang soleh itu sangat dihindari. Yang enggak soleh aja enggak boleh, ya. Yang soleh apalagi, karena peluang terjadinya pengagungan kepada selain Allah itu lebih besar, ya. Terjadinya lebih besar pada orang-orang yang soleh, bukan orang yang tidak soleh. Nah, alasan yang kedua, kenapa enggak boleh gambar manusia dan hewan adalah ini perbuatan yang menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Ya. Menyaingi Allah. Ya. Disebutkan dalam sebagian hadis Nabi SAW, ini sebagai perbuatan menyaingi Allah dalam masalah ciptaannya. Makanya Nabi mengabarkan orang yang senangnya menggambar, ya, menggambar manusia, hewan, itu nanti di hari kiamat akan diperintahkan untuk memberi ruh kepada yang sudah digambar. Baik, apakah larangan ini hanya berlaku untuk masalah patung saja, ya, yang berwujud fisik 3 dimensi, atau ini berlaku juga untuk gambar yang hanya 2 dimensi? Kalau masalah patung, ulama sepakat. Ya, patung nggak boleh bikin patung, ya, yang sampai 3 dimensi. Ya. Ya, subhanallah, ini memang perjuangan berat gitu ya. Hanya saya baru tadi pagi baca berita, ya, sebuah rencana untuk bikin patung tokoh nasional besar dengan anggaran dana 10 triliun. Nggak tahu benar, nggak tahu salah ya. Cuma baca aja headline news kayak gitu. Ya. Rencana bikin patung seorang tokoh nasional besar, patung raksasa dengan anggaran 10 triliun. 10 triliun tuh dibagi ke kita, Masya Allah ya. Banyak orang miskin yang bisa menikmati 10 triliun itu, dibikin patung segitu gedenya, buat apa manfaatnya ya? Kalau patung, ulama sepakat nggak boleh, ya. Memang ada selisih pendapat dalam masalah gambar yang 2 dimensi, tapi tentunya untuk menjaga keamanan hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka untuk yang 2 dimensi pun, lukisan 2 dimensi itu hendaknya dihindari, ya, tetap dihindari, ya. Menutup celah juga, ya. Adapun masalah foto,
Ya, itu juga khilaf kontemporer ya. Terjadi selisih pendapat dalam masalah kontemporer foto itu. Ya, selagi foto itu masih di dalam perangkat ya, tidak tercetak ya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sampai tercetak, maka dilihat kebutuhannya untuk apa ya. Kalau fotonya dibutuhkan, kadang foto diri ya, mau umroh kan kirim foto, KTP ada foto, SIM ada foto ya, dicetak, bikin paspor ada foto, di ijazah ada foto. Hal-hal yang dibutuhkan nggak apa-apa ya. Tapi kalau sekiranya kita nggak butuh banget untuk nyetak foto, ya mungkin bagusnya dihindari, bagusnya ya, bagusnya dihindari. Kalau nggak butuh banget untuk dicetak ya. Meskipun kalau ada yang mencetak, kita pun tidak mengingkari ya, tidak mengingkari ya, karena itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Allah Ta'ala a'lam bissawab ya. Ini sekiranya yang bisa kita ambil pelajaran dan faidahnya dari dua hadis yang sudah kita baca dan simak bersama tadi tentang ancaman kepada orang-orang yang senang menjadikan atau mendirikan masjid di atas kuburan. Semoga Allah berikan keberkahan dan manfaat ya. Kalau sekiranya ada yang masih perlu untuk disampaikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cukup ya? Oh, ada. Ya. Baik. Ada masjid, terus di belakang masjidnya ada kuburannya. Ya. Kalau memang antara masjid dengan kubur itu, kadang pun ada masjid yang di sebelah baratnya. Barat berarti itu di balik mihrab, ya. Ada kuburannya, ya, ada kuburannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dinding masjid itu cukup untuk jadi pembatas antara tempat sholat dengan kubur. Ya, sebagian mengatakan bahwa dinding masjid itu sudah cukup sebagai pemisah. Ada sebagian lain mengatakan dinding masjid nggak cukup sebagai pemisah, butuh dinding pagar lagi untuk betul-betul memisahkan antara kubur dengan masjid. Ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab ya. Memang akan lebih menenangkan kalau seandainya ada dinding yang lebih daripada dinding masjid. Tapi kalau seandainya masjid itu nggak ada pagar luarnya ya, tidak ada pagar luarnya memang, dan sudah terpisah dengan dinding mihrab masjid itu, insya Allah sholat di dalamnya itu masih boleh. Ya, masih boleh dengan dibatasi dinding masjid. Yang penting kuburnya enggak di dalam masjid. Ya, tidak dalam masjid. Cuma kalau memang masjid itu punya pagar ya, seperti Masjid Wijaya Kusuma ini kan ada pagar luarnya, itu ada gerbangnya ya, ada dinding sampingnya. Kok di dalam dinding pagar itu ada kuburannya ya? Ini ulama cukup memperingatkan ya, itu bisa masuk ke dalam perbuatan membangun masjid di atas kuburan atau mengubur di area masjid. Ya, maka kalau bisa nggak sholat di situ lebih baik.
Ya, kalau bisa nggak sholat di situ lebih baik. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kiranya bisa kita bahas, semoga Allah berkahi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.